Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan menyelesaikan materi dari serial Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana riwayat hidup beliau, bagaimana kepribadian beliau. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan dengan membahas tentang pengangkatan dari Khalifah Utsman bin Affan, lalu bagaimana sistem pemerintahan beliau ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dan apa saja prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mari kita mulai materi pada hari ini. Pengangkatan Utsman bin Affan. Sebelum Khalifah Utsman bin Affan menjabat, jabatan khalifah masih dipegang oleh Umar bin Khattab. Nah, pada kala itu Umar bin Khattab sedang sakit akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah seorang budak dari Persia. Nah, pada saat Umar bin Khattab sakit, beliau sedang dirawat. Lalu ada sekelompok sahabat yang mendatangi beliau untuk bermaksud menjenguk. Sekaligus juga menanyakan, kira-kira siapakah khalifah yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Umar bin Khattab. Tapi pada saat itu beliau tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab kira-kira siapa yang akan melanjutkan. Namun karena desakan dari para sahabat untuk bisa memberikan satu nama yang akan melanjutkan kepemimpinan beliau, maka pada saat itu Umar bin Khattab membentuk satu dewan untuk berdiskusi untuk mencari pengganti dari Umar bin Khattab. Nah, dewan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab beranggotakan 6 orang yang diamanahi untuk bisa mendiskusikan, untuk bisa menunjuk satu orang yang akan menggantikan posisi dari Umar bin Khattab. Siapa saja para anggota dari dewan tersebut yang mengadakan majelis syura? Yang pertama adalah Utsman bin Affan, kedua ada Ali bin Abi Thalib, ketiga ada Thalhah bin Ubaidillah, keempat ada Zubair bin Awam, kelima ada Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, keenam orang ini melakukan musyawarah untuk mencapai satu mufakat, untuk mencapai satu keputusan, kira-kira siapakah yang paling berhak, yang mampu untuk menjabat sebagai khalifah. Nah, pada saat itu suaranya terbagi menjadi dua, yaitu antara Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti dari Umar bin Khattab. Nah, setelah ada diskusi lagi, ternyata diskusi berakhir pada satu nama, yaitu Utsman bin Affan. Nah, akhirnya Khalifah Utsman bin Affan dibaiat atau dilantik pada tahun 24 Hijriah atau bertepatan dengan 644 Masehi. Nah, pada saat Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, ada sistem pemerintahan yang dirubah dari sebelumnya ketika dijalankan oleh Umar bin Khattab maupun setelahnya. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah yang dikuasai dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah yang dipimpin oleh Amir, yaitu wilayah yang mempunyai otoritas penuh atau otonomi penuh untuk bisa mengelola wilayahnya sendiri. Sedangkan wilayah yang satunya adalah wilayah yang dipimpin oleh wali atau wilayah yang tidak punya otoritas penuh, kebalikannya. Ini dipimpin oleh wali. Nah, sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, semua wilayah dijadikan otoritas penuh. Jadi tidak ada lagi wilayah yang dipimpin oleh wali, wilayah yang tidak punya kemampuan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, wilayahnya sendiri. Nah, ketika
Khalifah Utsman bin Affan memimpin, sudah semua wilayah disamakan, dipimpin oleh satu orang amir yang punya wewenang untuk bisa memimpin wilayahnya sendiri. Nah, pada saat itu ada 10 wilayah yang dipimpin oleh masing-masing satu amir. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa prestasi yang beliau torehkan selama 12 tahun beliau menjadi khalifah. Nah, beberapa prestasi salah satunya adalah beliau merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu sudah pernah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat Khalifah Utsman bin Affan, Masjid Nabawi kembali direnovasi, dibangun, diluaskan, diperindah bentuknya dan coraknya. Jadi diperbaiki lagi sejak dari zaman Umar bin Khattab. Selanjutnya prestasi yang kedua adalah beliau membuat angkatan laut. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan memegang kekuasaan, wilayah Islam pada saat itu sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Nah, untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut, salah satu gubernur, yaitu Gubernur Suriah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Lalu oleh Khalifah Utsman bin Affan, usulan ini disambut dengan baik. Kemudian dibentuklah satu angkatan laut. Ketiga, ada kodifikasi Mushaf Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Sebenarnya pembukuan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada saat itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Siapa itu Hafsah binti Umar? Hafsah binti Umar adalah salah seorang istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sudah sangat luas. Nah, dengan luasnya wilayah Islam, ditakutkan akan terjadi perbedaan pembelajaran Al-Quran. Bagaimana bunyinya, bagaimana susunan-susunan suratnya, itu ditakutkan akan terjadi perbedaan satu dengan wilayah yang lainnya. Pernah juga terjadi suatu peristiwa disaksikan oleh salah satu sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Pada saat itu terjadi perselisihan di antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak, masing-masing orang itu menganggap bahwa cara membaca Al-Quran mereka adalah yang paling benar, sedangkan yang orang lain baca itu adalah salah. Nah, oleh Hudzaifah bin Yaman, perselisihan ini, pertengkaran ini diadukan kepada Utsman bin Affan. Kemudian oleh Khalifah segera dibentuk panitia penyusun Al-Quran. Nah, panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Nah, tugas dari panitia penyusun Al-Quran adalah menyalin ayat-ayat Al-Quran ini dalam bentuk sebuah buku atau yang biasa disebut dengan mushaf. Nah, salinan dari Al-Quran ini dibuat menjadi 4. Yang satu tetap berada di Madinah, sedangkan sisanya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, naskah Al-Quran yang ditinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Ini adalah salah satu prestasi yang paling besar yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, prestasi yang keempat yang beliau torehkan adalah perluasan wilayah. Nah, pada saat Khalifah Utsman bin Affan berkuasa, wilayah Islam saat itu sudah sampai wilayah Afrika, Asia, bahkan sampai Eropa, sudah sangat-sangat luas. Nah, selain dari keempat prestasi tersebut, Khalifah Utsman bin Affan juga membuat sebuah bangunan khusus untuk mengadakan pengadilan perkara, khusus sebuah bangunan khusus untuk mahkamah. Sebelumnya semua pengadilan
semua keputusan itu diambil di masjid. Lalu ketika zamannya Utsman bin Affan, beliau membentuk satu bangunan khusus di luar masjid yang khusus untuk mengadili suatu perkara. Nah, itu tadi adalah prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana cara kita meneladani sifat dari Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal sebagai seorang saudagar atau pedagang yang sangat kaya raya. Namun di balik kekayaan itu, beliau juga terkenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Tidak hanya terpaku kepada orang-orang tertentu, tapi beliau juga rendah hati kepada semua orang tanpa pandang bulu. Beliau tidak pernah sombong dan tidak pernah merendahkan orang lain. Beliau dalam memperlakukan orang tidak pernah memandang, oh ini orang dari kalangan sosial yang tingkatnya bawah, oh ini orang yang dari kalangan sosial tinggi, maka aku harus berbaik-baik. Kalau yang dari kalangan rendah, aku berlaku seenaknya aja lah, nggak masalah. Itu enggak, tapi beliau tidak pernah memandang bagaimana status sosialnya, bagaimana rupanya. Beliau tetap memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Itu bisa sangat-sangat bisa kita teladani dengan tidak memandang orang dari tampilan luarnya saja. Nah, yang kedua, kedermawanan dari Utsman bin Affan. Kita sudah melihat di minggu lalu bagaimana beliau ketika menyedekahkan hartanya tidak tanggung-tanggung, pernah membiayai sepertiga dari total biaya perang, pernah membeli sumur atau mata air untuk dihibahkan kepada rakyatnya. Itu adalah salah satu contoh dari kedermawanan beliau. Selanjutnya, beliau adalah seorang yang pemalu dan sangat-sangat menjaga diri. Karena beliau paham malu adalah sebagian dari iman. Sikap malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan juga seharusnya ada di dalam diri kita. Bukan malu ketika kita sedang di kelas, ayo siapa yang mau jawab pertanyaan? Malu. Diminta ke tempat tetangga, diminta mama ke tempat tetangga mengantar makanan, malu, nggak mau. Kan aku kayak Utsman bin Affan, aku punya sifat malu. Nah, malu bukan yang seperti itu, tapi rasa malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan adalah malu untuk melarang, malu untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari Utsman bin Affan yang bisa kita teladani selanjutnya adalah sifat beliau yang sangat-sangat pemaaf. Selanjutnya, ada juga beliau itu terkenal sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah yang seperti apa? Menjalankan semua perintah Allah. Nah, kita sebagai manusia akhir zaman bisa memilih satu ibadah yang betul-betul kita tekuni dengan tidak menyepelekan ibadah yang lain. Misalkan, wah aku mau menekuni puasa, aku nggak usah sholat lah, nggak usah ngaji, nggak usah zakat, aku mau puasa aja, karena katanya harus menekuni satu ibadah. Itu tidak seperti itu, tapi tetap menjalankan sholat, tetap menjalankan zakat, tetap menjalankan ibadah-ibadah yang lain, tapi punya satu ibadah yang dipegang. Misalkan konsisten untuk puasa Senin Kamis, atau syukur-syukur bisa konsisten untuk puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Jika tidak sanggup, anak bisa, oh aku mau konsisten sebagai ahli ibadah sholat, selain sholat 5 waktunya tepat waktu, sholat di masjid berjamaah, juga tidak ketinggalan sholat sunnahnya, sholat qobliyah, ba'diyah, terus sholat setelah wudhu dan lain sebagainya. Ditekuni itu sholat sunnahnya. Nah, itu adalah sebagian dari sifat-sifat dari Khalifah Utsman bin Affan yang bisa
kita teladani, bisa kita contoh untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selesai materi hari ini. Silahkan anak-anak baca kembali modulnya seperti biasa supaya lebih memahami materi hari ini. Anak-anak bisa baca modul mulai halaman 36 sampai 39. Jika masih ada yang belum jelas, seperti biasa anak-anak bisa tanyakan melalui WhatsApp pribadi ke Dinda. Nah, jika sudah selesai menonton video ini, silahkan like video ini, komen dengan menyebutkan nama serta kelas kalian. Terima kasih, sekian dari Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.